Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Sudah siap-siap atau belum? Nah, bagi yang belum siap, silahkan siap-siap terlebih dahulu. Dan yang sudah siap, silahkan duduk tenang dan dengarkan penjelasan ibu ya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1. Pembelajaran yang keempat dan juga yang kelima. Silahkan diperhatikan dan dengarkan ya, duduk dengan tenang. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan berbagai jenis olahraga untuk memelihara kesehatan. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan bermain simpai. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bunyi buatan. Nah, ibu memiliki teks bacaan. Mari kita membaca teks di bawah ini. Kita baca bersama-sama ya, ikutin ibu. Olahraga. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan olahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Nah, sudah membaca? Nah, ketika kita sudah membaca, kita pasti tahu isi bacaan tersebut. Dari bacaan tersebut, kita tahu bahwa tubuh kita harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Dengan berolahraga. Olahraga apa saja yang dapat kita lakukan? Nah, ibu memiliki beberapa contoh. Yang pertama, nah, coba anak-anak lihat gambar yang pertama. Ada anak perempuan. Dia sedang ngapain ya? Anak perempuan tersebut berolahraga apa? Ada yang tahu? Anak tersebut sedang bersepeda. Nah, siapa yang sudah bisa bersepeda? Angkat jempolnya. Nah, yang sudah bisa berarti anak-anak hebat. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Nah, anak yang satu ini dia sedang apa ya? Nah, anak tersebut sedang berolahraga lari. Nah, anak tersebut sedang lari. Kalau lari itu berarti di mana? Apa di kamar? Apa di rumah lari-larian? Nah, yang benar kalau kita sedang berlari adalah kita berlari di lapangan. Nah, selanjutnya, nih, ada beberapa anak. Ada salah satu anak sedang memegang tongkat nih, kayak mau memukul. Dan ada dua anak sedang berlari. Kira-kira ini olahraga apa? Ada yang tahu? Nah, ini adalah kasti. Ada yang sudah pernah bermain kasti? Nah, yang sudah pasti merasakan bagaimana keseruan ketika bermain kasti. Selanjutnya, nah, ada anak perempuan sedang apa ya? Nah, anak tersebut mau berenang. Nah, kalau berenang, kita di mana ya berenangnya? Kalau berenang, berarti kita di kolam renang. Nah, anak tersebut memakai baju renang. Nah, ini pakai kacamata supaya matanya tidak pedih ketika terkena air. Selanjutnya, yang terakhir nih. Anak laki-laki ini sedang apa? Nah, anak laki-laki ini sedang menendang bola. Nah, berarti itu olahraga apa namanya? Nah, olahraga tersebut adalah sepak bola. Siapa yang sudah bisa main sepak bola?
Nah, kalau bermain sepak bola berarti bermainnya di mana? Apa di kamar? Atau di mana, rumah? Atau di ruang tamu? Nah, kalau bermain sepak bola kita harus bermain di lapangan atau tanah yang luas. Nah, selanjutnya Ibu juga memiliki teks bacaan lagi. Silakan anak-anak dengarkan, baca dengan baik, ikuti Ibu. Nanti bacaannya dipahami karena nanti akan ada soal yang harus dikerjakan bersama-sama dengan Ibu. Oke? Diperhatikan ya, didengarkan, dipahami bacaannya. Judulnya olahraga kegemaran. Setiap orang pasti memiliki kegemaran masing-masing. Kegemaran itu kesukaan atau hobi. Nah, kesukaan kita pasti berbeda-beda. Ayah sukanya pasti beda dengan ibu. Kalian juga pasti kesukaannya berbeda. Walaupun itu sama, tetapi dengan orang lain pasti ada bedanya. Nah, di sini ada teks bacaan. Siti suka berlari. Lani suka bersepeda. Edo suka sepak bola. Dayu suka berenang. Beni dan Udin suka olahraga kasti. Olahraga kegemaran mereka berbeda-beda. Tetapi mereka sering berolahraga bersama. Nah, itu merupakan kegemaran dari masing-masing orang. Ada Siti, ada siapa lagi? Ada Lani, siapa lagi? Edo, Dayu, Beni, dan Udin. Nah, kegemaran mereka berbeda-beda, tapi ada anak yang kegemarannya sama. Siapa itu? Beni dan Udin. Kegemaran mereka apa? Olahraga kasti. Nah, meskipun mereka kegemarannya berbeda-beda, tetapi mereka sering berolahraga bersama. Nah, selanjutnya kita akan bermain memasangkan gambar anak dengan olahraga kegemarannya sesuai dengan teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, di sini ada Lani. Nah, coba diingat-ingat. Tadi Lani olahraga kegemarannya apa ya? Yuk diingat-ingat, Ibu beri waktu sebentar. Olahraga kegemaran Lani adalah bersepeda. Nah, di sini ada gambar sepeda dan juga helm. Siapa jawabannya yang benar? Oke, bagus. Selanjutnya Edo. Nah, Edo tadi olahraga kegemarannya apa? Siapa yang masih ingat? Olahraga kegemaran Edo adalah sepak bola. Nah, kalau kita mau bermain sepak bola, kita harus bermainnya di lapangan. Selanjutnya, Beni dan Udin. Nah, mereka berdua memiliki kegemaran yang sama, yaitu mereka gemar apa tadi ini? Olahraga kasti. Nah, kalau olahraga kasti, kita menggunakan sarung tangan, ada bola kastinya, ada tongkatnya. Nah, itu merupakan kegemaran dari Beni dan Udin. Nah, selanjutnya Siti. Siti gemar berolahraga apa tadi? Siti gemar berolahraga berlari. Kalau berlari, kita harus di lapangan, di tanah yang luas. Tidak boleh di kamar. Nah, ayo siapa yang berlari-lari di kamar? Itu tidak boleh. Kalau berlari-lari harus di lapangan, di jalan, atau di tempat yang luas. Selanjutnya yang terakhir Dayu. Dayu tadi senang berolahraga berenang. Kalau berenang di mana? Di kolam renang. Nah, ini merupakan kegemaran dari masing-masing anak. Nah, pasti kalian juga memiliki kegemaran sendiri-sendiri. Coba dipikirkan, kalian gemar berolahraga apa? Siapa yang gemar berolahraga sepak bola? Angkat tangannya. Siapa yang kegemarannya bersepeda? Angkat tangannya. Nah, bagus. Selanjutnya, selain bersepeda,
main kasti atau sepak bola ada salah satu permainan atau olahraga. Nah, ini anak perempuan sedang berolahraga apa ya? Siapa yang tahu? Kenapa ini ada lingkaran kecil nih? Ada yang berwarna merah jambu atau merah muda. Nah, ini adalah permainan. Ada yang tahu? Simpai atau hula hoop. Siapa yang bisa? Kalau yang bisa angkat jempolnya. Nah, permainan simpai atau hula hoop ini menggunakan alat yang dinamakan simpai. Nah, jadi yang melingkar ini yang berwarna merah muda ini adalah simpai atau alatnya, alat yang digunakan. Nah, bagaimana cara bermainnya? Kita belajar bersama-sama ya. Cara bermain simpai atau hula hoop. Yang pertama, badan berdiri tegak. Nah, badan nih berdiri tegak, berdiri dengan dua kaki terbuka. Kakinya terbuka. Dan yang kedua, kedua tangan memegang simpai di depan dada. Sebelum kita memainkannya, simpai yang melingkar ini dipegang di depan dada seperti ini. Nah, setelah itu simpai gerakkan ke kanan atau ke kiri. Nah, ke kanan dulu diputar. Nah, kalau sudah baru ke kiri. Nah, selanjutnya yang keempat memutar pinggang. Pinggangnya diputar seperti bergoyang. Nah, memutar pinggang dapat menguatkan otot pinggang. Dan yang terakhir yang kelima, tangan direntangkan nih. Anak tersebut merentangkan tangannya. Supaya apa? Supaya seimbang. Untuk menjaga keseimbangan. Nah, paham ya? Selanjutnya kita akan belajar bunyi buatan. Kemarin kalian sudah belajar bunyi alam dan bunyi buatan. Contoh bunyi alam itu apa? Hayo diingat-ingat. Contoh bunyi alam itu yaitu ombak. Bagaimana suara ombak? Biur, biur, biur. Nah, sekarang kita akan belajar bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Nah, apa saja atau benda apa saja yang menghasilkan bunyi buatan? Kita akan pelajari hari ini. Nah, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ini adalah beduk. Bagaimana suara beduk? Ketika beduknya dipukul, bagaimana suaranya? Ada yang tahu? Nah, suaranya yaitu duk, duk, duk. Ketika dipukul, beduknya bersuara duk, duk, duk. Nah, selanjutnya yang kedua, nah, ini apa namanya? Ada yang tahu? Ini adalah peluit. Nah, bagaimana suara yang dihasilkan? Nah, peluit ini menghasilkan bunyi ketika ditiup. Ditiup nih. Nah, nanti akan menghasilkan bunyi. Bunyinya bagaimana? Prit, prit, prit. Nah, begitu suara yang dihasilkan dari peluit ketika ditiup. Nah, yang selanjutnya adalah apa ini namanya? Kalian pernah lihat di mana? Yang rajin ke gereja pasti pernah lihat. Ini namanya lonceng. Nah, bagaimana suara loncengnya? Ketika itu kan? Teng, teng, teng. Nah, suaranya yaitu adalah teng, teng, teng. Nah, pasti anak-anak yang rajin ke gereja pernah mendengarnya. Nah, selanjutnya ini gelas. Gelas ketika dikatupkan dengan sendok akan menghasilkan bunyi. Bunyinya bagaimana? Nah, coba ya, sebentar bagaimana bunyinya? Bunyinya yaitu ting, ting, ting. Nah, coba anak-anak nanti mencoba. Oke, dari 4 ini, jika ada yang ada di rumah, silakan anak-anak mencoba. Entah itu peluit, beduk,
lonceng atau gelas, dan juga menggunakan sendok. Oke, silahkan dicoba yang ada saja. Nah, selain itu ada lagi contohnya. Nah, ini adalah gambar balon yang akan ditusuk dengan jarum. Nah, bagaimana ya suara yang dihasilkan? Suaranya adalah dor. Nah, pernah anak-anak dengar ketika ada balon yang meletus, suaranya bagaimana? Dor. Nah, selanjutnya. Nah, ini anak perempuan ini sedang apa ya? Di depan pintu, tangannya mengetuk pintu. Nah, ketika kita mengetuk pintu, bagaimana suaranya? Coba anak-anak mengetuk pintu. Nah, bagaimana suara yang dihasilkan? Nah, tok, tok, tok. Seperti kita sedang mengetuk meja. Nah, tok, tok, tok. Nah, itu adalah suara yang dihasilkan ketika kita mengetuk pintu. Sudah paham atau belum? Nah, Ibu harap penjelasan Ibu bisa dipahami ya. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Silakan anak-anak mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke? Selamat siang dan selamat belajar. Dadah!